Halo, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini nas Alkitab yang akan kita renungkan bersama terambil dari kabar baik menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Saudara-saudara, pada perikop yang pertama, yaitu ayat 35 sampai ayat 38 pasal 9, judul perikopnya adalah belas kasihan Tuhan terhadap orang banyak. Sedangkan perikop berikutnya pada pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4, judul perikopnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Dan kemudian ayat 5 sampai ayat 8 itu terdapat dalam perikop berikutnya, yang mana judul perikopnya adalah Yesus mengutus ke-12 murid. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengutus murid. Mengutus untuk apa? Tentu saja mengutus untuk menuai. Menuai dengan mengabarkan kabar baik. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam ayat 35 pasal 9 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi di sini saudara-saudara, apa yang menjadi tugas para murid ketika mereka dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Injil kerajaan surga. Injil dari bahasa Arab, sedangkan bahasa Yunaninya Evangelion. Kalau bahasa Inggris, Gospel. Saudara-saudara, biasanya Evangelion itu dipakai oleh tentara Yunani untuk memberitahukan kabar baik tentang kemenangan prajurit mereka berperang melawan musuh. Diutus seorang prajurit yang masih segar, masih kuat untuk berlari ke kota mereka, dan kemudian sampai di gerbang kota, dia naik ke tempat yang lebih tinggi, dia meniupkan sangkakala, dan kemudian mengatakan, Evangelion, 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 yang artinya kabar baik, kabar baik, kabar baik. Nah, apa isi kabar baiknya? Kabar baiknya adalah bahwa mereka menang dalam peperangan melawan musuh. Nah, kemudian kata Evangelion itu dipakai untuk memberitakan kabar baik yang jauh lebih luas, lebih tinggi, lebih berharga daripada memberitahukan kemenangan atas lawan. Yaitu Evangelion memberitahukan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga, kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus, anak Allah. Di mana orang-orang hidup sebagai satu keluarga yang saling mengasihi, rukun, damai, bahagia, sejahtera, sehat, walafiat, sejahtera, makmur. Itulah inti dari kerajaan surga. Di mana kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu pertama-tama Yesus mengajak murid-muridnya untuk memberitakan dan mewujudkannya di dalam dunia sekarang ini. Dan kemudian sesudah mereka mengakhiri gumul dan juangnya di dunia ini. Jadi dua wilayah itulah.
Jadi kerajaan surga itu bisa diwujudkan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan keluarga, kehidupan jemaat, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara. Di mana Tuhan memimpin. Dan manusia yang ada di dalamnya hidup seperti bersaudara. Menikmati sukacita dan kebahagiaan, kesejahteraan. Pekerjaan mereka berhasil. Kalau bercocok tanam, sukses. Kalau beternak, ternaknya menjadi banyak. Kalau dia berdagang, dia mendapat untung yang banyak. Walaupun dengan cara yang halal. Tidak harus menipu dan lain sebagainya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi murid-muridnya. Nah, oleh sebab itu, banyak orang mendengar ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga itu. Kemudian mereka melihat bagaimana Yesus berbuat. Dia melenyapkan penyakit dan kelemahan. Penyakit-penyakit disembuhkan. Orang lemah dikuatkan. Orang lapar dikenyangkan. Orang haus dipuaskan. Orang telanjang diberikan pakaian. Orang yang terpenjara dibebaskan atau dikunjungi. Itu misinya. Sehingga memang betul-betul kerajaan surga itu bisa dinikmati dalam dunia sekarang ini. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang datang menemui Yesus, mendengar pengajarannya, mengharapkan Tuhan Yesus berbuat kepada mereka. Ada yang sedang sakit minta kesembuhan, ada yang lemah minta dikuatkan, ada yang lapar tentu saja mereka mengharapkan diberi makan, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang. Nah, disitulah muncul belas kasihan Tuhan Yesus. Sehingga dia mengatakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja sedikit. Kalau Yesus sendiri, tidak mungkin dia tidak melibatkan murid-muridnya. Dia libatkan murid-muridnya. Murid-muridnya itu memberitakan kabar baik itu. Dan kemudian banyak orang yang ikut. Itu juga menjadi murid-murid yang memberitakan. Sampai ribuan tahun kemudian, sampailah kita pada saat ini. Kita pun sudah menjadi murid Yesus. Dan kita pun sudah dipanggil. Kita pun diutus untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita melihat dalam ayat selanjutnya, pasal 10, tentang siapa nama-nama murid-murid pertama 12 orang itu. Tetapi yang terpenting di sini adalah bahwa kepada kita ditunjukkan jalan, ditunjukkan arah kemana kita harus berbuat, dan apa yang harus kita lakukan. Seperti yang tadi dikatakan, memberikan berita tentang kabar baik tentang kerajaan Allah itu. Kemudian ikut melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, penyakit macam-macam pada zaman dahulu. Demikian juga pada zaman sekarang. Kita diminta untuk ikut melenyapkan penyakit. Kelemahan itu macam-macam. Kelemahan fisik, kelemahan secara ekonomis, kelemahan secara sosial, politik, kelemahan secara hukum dan sebagainya. Itu juga diajak oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya berbuat, bertindak. Supaya dalam kelemahan itu terjadi suatu kebangkitan, kekuatan. Dan kalau orang yang lemah menjadi kuat, semuanya menjadi kuat, maka mereka menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan itu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 8, pasal 10, Yesus mengatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berilah pula dengan cuma-cuma. Saya dan saudara-saudara sudah menerima dengan cuma-cuma, dengan gratis dari Tuhan. Maka kita pun harus memberikan dengan gratis. Saudara-saudara, zaman kita sekarang ini, situasi kondisi kehidupan kita, baik di lingkungan sempit kita, di dalam masyarakat kita, di dalam gereja, di dalam kehidupan bangsa dan negara, di dalam kehidupan regional, bahkan di dalam kehidupan internasional dan dunia. Banyak sekali tugas yang harus kita emban. Seperti dikatakan, tuaian sungguh banyak,
tetapi penuainya sedikit. Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita untuk menjadi penuai-penuai. Sekecil apapun juga kita melakukan tugas kita sebagai penuai. Itu harus kita lakukan sebagai tanda syukur kita atas kebaikan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, itulah kabar baik untuk kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan tugas panggilan ini dengan baik sebaik-baiknya, dengan penuh syukur, dan menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.